Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas mengenai kebingungan-kebingungan para kelompok yang mengaku Kristen tetapi yang sebenarnya bukan Kristen. Mereka itu adalah pemuja sekte Nasrani Tritunggal. Nah, jadi Tritunggal ya, ngaku-ngaku Kristen tetapi bukan orang Kristen. Mereka bingung kalau membaca dan ditanya mengenai Tuhan, Tuhan huruf besar semua, terjemahan dari YHWH, dan juga Tuhan yang T-nya itu huruf besar dan yang lainnya huruf kecil. Juga Allah yang A-nya huruf besar awalnya ya, yang selebihnya itu huruf kecil. Bahkan Allah yang seluruhnya huruf besar. Nah, mereka bingung, kok ada huruf besar, kok ada huruf kecil, kok semuanya kok ada huruf besar, gitu ya. Kok hanya satu yang huruf besar yang itu di awal saja, ya, yang lainnya huruf kecil. Mereka nggak akan ngerti. Padahal mereka sekolahnya lama loh. Ya. Sudah itu sering mengaku apologet Kristen. Kenapa seperti itu? Karena Alkitab sendiri sudah menulis, jika mereka membaca ayat Alkitab, pasti pikiran mereka tumpul. Sebab selubung pikiran mereka belum disingkapkan. Terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Mereka pasti bingung, apa bedanya Tuhan yang semuanya huruf besar dengan Tuhan yang hanya T-nya saja huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Mereka nggak bisa bedakan. Juga Allah, ya, yang A-nya huruf besar semua dengan Allah yang awalnya itu A-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Mereka nggak bisa, karena pasti tumpul. Ya. Oh ya, saya bacakan dulu 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jelas bukan? Hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bapak, Tritunggal, nggak akan mampu. Hanya Kristus. Oke? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut ini penjelasan sesuai Alkitab. Ya. Yang pertama ini dasar pemahamannya ya. Harus dipahami bahwa yang duduk di tata surga adalah Allah. A-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil. Sedangkan yang berkarya, mencipta itu adalah Tuhan.
T-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil. Jadi yang duduk di tahta itu, di sorga, disembah itu adalah Allah yang A-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil, dan yang berkarya itu, yang mencipta adalah Tuhan. T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipahami bahwa eksistensi Allah ya, adalah Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ada firman yang berkarya. Firman, F-nya huruf besar, itu adalah Allah, ya, bukan perkataan Allah ya. Ada firman yang berkarya, ya, dan bersama-sama Allah yang duduk di tahta sorga. Firman yang berkarya, ya, Allah yang duduk di tahta sorga. Mari kita jelaskan sesuai yang selama ini membuat bingung banyak orang tentang 4 sebutan tadi. Ya. Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan yang T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Allah yang huruf besar semua dengan Allah yang A-nya huruf besar awalnya ya, lalu lainnya huruf kecil. Jadi ada 4 itu ya. 4 kata ya. Yang pertama, ya, dijelaskan ya, Tuhan yang semuanya huruf besar ya, adalah Allah yang berkarya. Nah, Tuhan yang huruf besar semua itu adalah Allah yang berkarya. Sedangkan Allah sendiri ya, duduk di tahta sorga. Allah itu yang A-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil ya. Itu yang duduk di tahta surga. Ya. Tuhan itu adalah nama dan sebutan. Ya. Tuhan huruf besar semua itu adalah nama dan sebutan. Sedangkan orang Israel menyebutnya Yahweh. Yahweh itu ya, itu adalah Tuhan yang huruf besar semua. Keluaran 3 ayat 15. Sedangkan namanya adalah Yesus. Jadi namanya adalah Yesus. Roma 16 ayat 25-27 ya. Roma Nah, saya bacakan ya. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Perikopnya, segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas ya? Namanya Yesus Kristus. Bukan Bapa, bukan Tritunggal. Apalagi bapak-bapak gereja. Apalagi Romo, apalagi pendeta. Namanya Yesus Kristus. Itu. Alkitab biasa menulis Tuhan Allah. Tuhannya huruf besar semua. Allahnya A-nya saja yang huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Misalnya Kejadian 2 ayat 4. Saya pelan-pelan aja ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.
ketika Tuhan Allah, tuh Tuhannya huruf besar semua, Allahnya hanya A yang huruf besar, ya, yang lainnya huruf kecil. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Karena Tuhan adalah Allah yang berkarya, lalu apa karya Tuhan? Ya, karya Tuhan, ya, yang Tuhan itu, ya, yang huruf besar semua, ya. Apa karyanya? A. Mencipta langit bumi berbentuk bulat dan segala isinya termasuk manusia. Ya. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 4. Tuhan yang huruf besar semua, yaitu Allah yang berkarya, hanya terjadi selama periode kejadian Maleaki, ya. Maksudnya periode kejadian, ya, sampai kepada Maleaki, yaitu di era perjanjian lama. Itu karyanya Tuhan, Tuhan huruf besar semua, yang orang Yahudi mengatakan Yahweh. Itu periodenya dari situ, dari kejadian sampai Maleaki, ya, yaitu era perjanjian lama. Itu Tuhan, ya, yang huruf besar semua. Sekarang Tuhan yang kedua, yang T-nya saja huruf besar, selebihnya itu huruf kecil. Tuhan adalah Allah yang berkarya, terutama setelah era perjanjian lama. Sekarang kita lihat. Allah berkarya dalam 5 periode. Nah, ini kan nggak pernah dimengerti, kan? Karena di luar sana selalu berpikir bahwa yang mencipta itu adalah Bapak 2000 tahun, ya. Dibiarkan saja, itu dosa itu. Itu fitnah kepada Yesus. Karena yang mencipta adalah Yesus. Ini yang kedua, ya, tadi, ya. Tuhan yang T-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil, adalah Allah yang berkarya, terutama setelah era perjanjian lama. Allah berkarya dalam 5 periode. Ini perhatikan, ya. Waktu, ya, maksudnya sebagai firman. Kan sebelum bumi ada, lebih dulu ada firman yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 3, dia mencipta. Nah, ini, ya. Sebelum bumi ada, firman itu mencipta, ya. Yang pertama dicipta adalah hikmat. Lalu yang kedua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, surga dengan isinya, tahta, ya, termasuk malaikat, serubim, kerafim. Yang kelihatan adalah bumi yang belum berbentuk. Itu yang beserta dengan air, ya, perlengkapannya udara itu oksigen. Silakan dibaca dalam nanti saya itu ini waktu dia menciptakan firman dan selanjutnya itu, ya. Amsal 2 ayat 23. Silakan dibaca itu. Amsal 8. Ini saya bacakan aja. Ayat 22 dulu lah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ya, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ya.
Jelas ya? Jadi yang kedua, ya, Tuhan itu Dia menciptakan bumi dan isinya. Bumi yang belum berbentuk itu dibentuk menjadi bulat. Diciptakan benda-benda langit, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Lalu periode, ya, Allah dibentuk jadi manusia fisik. Ya. Untuk apa? Karya penebusan manusia. Mati di kayu salib. Itu manusia. Allah menjadi manusia. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Juga dengan Yohanes 1 ayat 14. Lalu setelah mati, bangkit dan naik. Setelah mati dan dia bangkit, ya. Selama 40 hari, ya. Dia itu memakai tubuh kemuliaan. Yesus memakai tubuh kemuliaan untuk menyatakan dia bangkit, ya. Lalu memilih seseorang menjadi alatnya, yaitu Saulus menjadi Paulus. Bahkan memilih Yohanes muridnya untuk menulis kitab Wahyu. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dia kembali menjadi firman. Dia kembali menjadi Allah. Dan dia, firman itu memakai namanya yang baru, yaitu anak domba. Ya. Dan nanti dia akan melakukan 8 karya di akhir zaman. Nah, jadi ada 5 ya, 5 yang dikerjakan itu oleh Tuhan ya. 5 periode. Sebagai firman, dia menciptakan hikmat, sorga, dan bumi. Bumi yang belum berbentuk. Sebagai Tuhan, dia membentuk bumi menjadi bulat, serta benda-benda di langit, dan juga menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu dalam periode dia dibentuk menjadi manusia bernama Yesus untuk karya penebusan manusia, ya. Dia bernama Yesus. Satu-satunya sekali dan untuk selamanya dia menjadi manusia fisik. Dan yang keempat, selama 40 hari kebangkitannya, dia memakai tubuh kemuliaan untuk menyatakan dia bangkit. Supaya bisa dilihat oleh manusia, dia memakai tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaannya. Juga dia memilih Saulus menjadi Paulus, menjadi alat di tangannya. Dan memilih Yohanes untuk menulis. Dia memperlihatkan sorga dan untuk menulis kitab Wahyu. Dan yang kelima, ya, setelah kebangkitannya, dia kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah, ya. Dan dia memakai nama anak domba, namanya yang baru. Jadi ada Allah, ada anak domba. Kalau yang awalnya, Yohanes 1 ayat 1, ada Allah, ada firman. Ya. Dalam beberapa kesempatan, Tuhan juga sering disebut malaikat Tuhan. Ya. Tuhan itu T, huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ya. Sering disebut malaikat Tuhan. Malaikat itu M-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Tuhannya itu huruf besar semua. Ya. Misalnya Kejadian 22 ayat 11, Kejadian 16 ayat 7. Penyebutan malaikat Tuhan hanya terjadi di era perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada lagi. Ya.
Yang ketiga, tadi yang pertama adalah Tuhan, yang semuanya huruf besar. Ya, yang kedua, Tuhan, yang T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Nah, yang ketiga Allah. Allah itu tulisannya huruf besar semua. Ya. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Di Alkitab biasa ditulis Tuhan Allah. Tuhan Allah. T-nya huruf besar, lainnya huruf kecil. Allah-nya huruf besar semua. Kejadian 15 ayat 2 dan Keluaran 6 ayat 3. Penyebutan Allah yang huruf besar semua Allah itu hanya terjadi di Perjanjian Lama. Seperti halnya Tuhan ya, yang huruf besar semua itu hanya ada di Perjanjian Lama. Ya. Di Perjanjian Baru, ya, Allah yang huruf besar semuanya itu biasa disebut Allah yang Maha Kuasa. Ya, misalnya yang disebut oleh Maria di Lukas 1 ayat 46, 47, dan 49. Itu Allah ya. Yang ketiga Allah yang huruf besar semua. Sekarang yang keempat, Allah yang A-nya itu awalnya itu huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Allah adalah yang duduk di tahta surga, disembah di surga dari segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25, Wahyu 4 ayat 2. Nah, jadi Tuhan yang huruf besar semua, Tuhan yang T-nya hanya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, juga Allah yang A-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil, dengan Allah yang A-nya, yang tulisannya huruf besar semua, serta malaikat Tuhan. Malaikat itu M-nya huruf besar, Tuhannya huruf besar semua. Ya, 100% adalah Yesus. Allah yang A-nya huruf besar, ya, awalnya yang lainnya huruf kecil, itu sudah ada sejak Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka kata Allah ada di Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru ya. Kata Allah yang A-nya huruf besar ya, yang lainnya huruf kecil itu hanya ada di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Kalau yang Allah yang huruf besar semua itu hanya ada di Perjanjian Lama. Ya. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Sudah berkarya sejak purbakala. Ya, tadi sudah saya bacakan ayatnya. Ya. Maka Tuhan ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tuhan yang T-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil, itu sudah berkarya sejak purbakala. Sebab itu Tuhan yang T-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil itu ada dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Seperti Allah ya, yang huruf besar semua, yang A-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil, itu ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Tuhan yang huruf besar semua adalah Allah yang berkarya khusus di era Perjanjian Lama. Jadi YHWH itu ya, yang ditulis Tuhan huruf besar semua itu hanya ada di Perjanjian Lama. Tidak lagi ditemukan di Perjanjian Baru karena sudah dibentuk menjadi manusia. Ya. Allah adalah Allah yang huruf besar semua adalah sebutan untuk yang Maha Kuasa, khusus di era Perjanjian Lama. Maka kata Allah huruf besar semua tidak ditemukan di Perjanjian Baru. Jadi ada dua ya yang tidak ditemukan di Perjanjian Baru ya. Tuhan yang huruf besar semua, yang terjemahan dari Yahweh, juga Allah yang huruf besar semua itu sudah tidak lagi ditemukan di Perjanjian Baru ya.
Itu ada di Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati Allah untuk setiap perbuatan baik. Ya. Tuhan yang huruf besar semua dibentuk jadi manusia. Namanya Yesus. Itu saya ulangi ya. Yesaya 43 ayat 10. Yohanes 1 ayat 14. Maka sejak Yesus lahir tidak lagi disebut-sebut Tuhan Yahweh. Allah di Perjanjian Baru disebutnya Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya Allah itu yang huruf besar semua. Di Perjanjian Baru disebutnya Allah yang Maha Kuasa. Pertama kali diucapkan oleh Maria. Allah yang Maha Kuasa itu pertama kali diucapkan oleh Maria, ibu Yesus. Ya, terdapat dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Itu sebabnya di Perjanjian Baru tidak lagi disebut kata Allah, ya. Allah yang huruf besar semua, ya. Jadi jangan bingung, ya. Tuhan yang huruf besar semua, Tuhan yang hanya T huruf besar selebihnya huruf kecil, dan Allah yang A-nya huruf besar selebihnya huruf kecil, serta Allah yang huruf besar semua, yang Maha Kuasa, ya, semuanya itu adalah Yesus. Nah, jelas kan? Mudah sekali memahaminya kalau menyembah Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang akan membuka pikiran sehingga orang mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Shalom.